Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami dapat memahami firman Tuhan dalam apapun yang kami pahami pada hari ini. Dan Tuhan, tuntun kami dalam melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Baik, demikian Bapak Ibu pembacaan kitab kita pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan kembali mengingat kembali apa yang sudah dikotbahkan pada hari Minggu kemarin tentang melepas dahaga ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya tidak ingin mengulang seluruhnya, tapi kita akan bersama-sama merenungkan dari sudut pandang yang lain. Bapak Ibu, dahaga ini dapat diartikan sebagai rasa haus ya. Haus adalah kondisi fisik di mana seseorang merasakan kering di kerongkongannya ya, dan sangat membutuhkan atau ingin minum karena kekurangan cairan gitu ya. Nah, dalam arti kiasan Bapak Ibu, haus menggambarkan keinginan atau kerinduan kuat terhadap sesuatu yang ia idamkan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di mana Yesus di sini mengalami kehausan secara fisik gitu ya. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus mengalihkan haus fisiknya yang tadinya meminta air kepada perempuan Samaria menjadi tawaran yang esensinya kebutuhannya gitu ya. Dikatakan tadi, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Benar Bapak Ibu, tubuh memerlukan cairan dan air dapat memenuhinya. Demikian akan berulang gitu ya. Namun Bapak Ibu, Yesus membawa sang perempuan ini ke pemahaman spiritualitas ya. Dialah yang dapat melepaskan dahaga jiwanya. Masa lalunya yang tidak baik-baik saja, bahkan kelam dalam kehidupannya yang menjadi buah bibir adalah kondisi yang haus, yang memerlukan pelepas dahaga yang benar gitu ya. Air hidup yang diberikan Yesus adalah memahaminya, menerimanya, kemudian melampaui keterasingan yang mendera, mengampuni dan mengasihi serta membiarkannya tumbuh dalam rahmat ya. Ia ketika kita menerima air itu, inilah yang tidak akan membuatnya haus lagi ya. Nah, setelah perjumpaannya dengan Yesus, ia tidak memerlukan lagi validasi atau pengakuan dari komunitasnya. Ia tidak lagi membutuhkan air yang lain untuk penawar dahaganya. Ia tidak lagi khawatir untuk meneruskan perjalanan hidupnya ya, di dalam gurun dunia yang terkadang dunia ini kejam dan tidak adil ya. Justru air hidup ini telah membuatnya pulih. Bahkan di dalam dirinya telah terjadi transformasi, sehingga benar apa yang dikatakan Yesus, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi air di dalam dirinya ya, menjadi mata air dalam dirinya yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Maka dapat dikatakan Bapak Ibu, dalam diri perempuan ini terpancar air hidup. Dan kita lihat perempuan ini menjadi saksi di kota itu dan membawa banyak orang Samaria yang haus datang kepadanya. Air yang hidup Bapak Ibu, air yang hidup yang diberikan Yesus sama seperti kepada perempuan Samaria itu, air hidup itu adalah cintanya Yesus itu sendiri. Ya, dapat dikatakan bahwa Yesus betul-betul mencintai kita ya. Meskipun ia tahu masa lalu kita, ia tahu dosa-dosa kita, tetapi ia merengkuh kita meski kita belum murah dosa. Bahkan kita tidak pantas untuk dicintai olehnya ya.
ketika kita Bapak Ibu menerima air hidup itu, yaitu cinta kasihnya, pasti kehidupan kita akan memancarkan air hidup itu. Ya. Bapak Ibu dan saya akan bisa mengasihi Yesus seperti Yesus mengasihi perempuan Samaria itu. Ya. Kita bisa mengampuni seperti Yesus mengampuni, dan kita bisa memahami, menerima siapapun seperti Yesus memahami dan menerima siapapun. Ya. Maka Bapak Ibu, marilah kita hidup dengan menyiapkan bejana hati kita untuk menampung air kehidupan itu. Air kehidupan itulah yang akan menolong setiap kita untuk sampai ke negeri perjanjian. Air itulah yang diberikan Yesus akan membuat kita mampu untuk tidak bersungut-sungut meski kita harus melewati lembah air mata, meski kita harus melewati jurang yang dalam dan gunung yang terjal sekalipun. Bahkan seperti yang dikatakan Paulus, Bapak Ibu, dalam kondisi itu justru kita akan bisa bermegah. Karena apa? Karena itulah yang menuntun kita pada pengharapan yang sejati. Maka Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mau menerima air kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Sang sumber kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Itulah yang menjadi mata air yang paling utama dalam spiritualitas kita kepada Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu, firman Tuhan kita hari ini dapat menolong kita, mencerahkan kita, memahami rasa haus rohani kita, spiritualitas kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami setiap harinya Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini Tuhan menolong kami, mengingatkan kami bahwa rasa haus yang sesungguhnya adalah ada daripada-Mu ya Tuhan. Maka kami ingin menerimanya Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, cinta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian renungan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.